Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Desasmaya dari kelas 11 IPS SMA Nasima. Jadi saya akan mengadakan wawancara secara spontan terhadap orang rumah mengenai NKRI dan apa sih keunggulan NKRI itu. Langsung aja kita ke videonya. Jadi sebelumnya, kapan dimulai sejarah terbentuknya NKRI, Bu? Sejarah terbentuknya NKRI itu dimulai sejak pembacaan teks proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Lantas siapa yang berperan penting dalam pembentukan NKRI? Yang berperan penting dalam pembentukan NKRI itu ya Bapak Proklamator kita, IR Soekarno, DRS Muhammad Hatta, Laksamana Maida, Wikana, Yusuf Kunto, Said Temulik, dan Soekarni, serta golongan tua, golongan muda. Jadi semuanya ikut berperan ya, Bu? Iya. Lalu siapa yang mengesahkan NKRI, Bu? Yang mengesahkan NKRI pada waktu itu tanggal 18 Agustus oleh PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. NKRI itu terbentuknya kapan, Bu? Disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Terus bagaimana proses terbentuknya NKRI? Pada tanggal 16 Agustus 1945 dini hari itu para golongan muda menculik IR Soekarno, DRS Muhammad Hatta itu ke wilayah Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu wilayah yang terpencil di Jawa Barat supaya IR Soekarno dan DRS Muhammad Hatta itu tidak mendapat pengaruh dari penjajah Jepang. Waktu itu malam harinya dijemput oleh Yusuf Kunto untuk kembali ke Jakarta untuk merumuskan teks proklamasi di kediaman Laksamana Maida. Sudah berkumpul golongan tua, golongan muda untuk merumuskan teks proklamasi. Kemudian setelah teks proklamasi itu terbentuk dan ditandatangani oleh IR Soekarno dan diketik oleh Said Temulik, keesokan harinya tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 tepat di kediaman IR Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, dibacakan teks proklamasi 1945 yang menandai kemerdekaan Indonesia. Berarti itu awal mulanya NKRI dari situ ya, Bu? Ya, karena dengan dibacakannya teks proklamasi kemerdekaan itu membuktikan bahwa Indonesia itu sudah merdeka dan pengumuman ke negara-negara lain juga bahwa Indonesia sudah bebas dari penjajahan Belanda dan Jepang. Oke. Nah, sekarang apa tuh, Bu, perbandingan NKRI dibanding negara lain mengenai suku bangsanya? NKRI itu mempunyai ribuan suku bangsa yang tersebar dari wilayah Sabang sampai Merauke. Itu yang membedakan dengan negara-negara lain yang hanya memiliki satu atau dua suku bangsa saja. Berarti Indonesia tuh banyak banget ya, Bu, suku bangsanya? Ya, kaya akan suku bangsa dan ragam budaya. Terus selain itu keunggulannya di dalam maritim, Bu? Indonesia adalah negara maritim yang luas dan memiliki armada laut yang kuat, sehingga Indonesia itu selain disebut negara agraris juga disebut negara maritim karena mempunyai wilayah maritim yang luas. Berarti dari yang negara-negara lain Indonesia paling luas sendiri gitu, Bu? Atau Ya, mempunyai wilayah maritim yang luas bila dibanding dengan negara-negara lain. bagaimana keunggulan NKRI di dalam bidang pemerintahannya, Bu? Di dalam menjalankan pemerintahan, NKRI itu mempunyai dua metode, yaitu dengan metode sentralisasi dan metode otonomi daerah untuk menjalankan roda pemerintahan di dalam negeri. Terus dalam bidang kependudukan NKRI dibanding negara lain gimana, Bu? NKRI memiliki jumlah penduduk yang sangat padat bila dibanding dengan negara lain karena NKRI menempati urutan keempat di dunia, sehingga dengan potensi penduduk yang besar itu akan mempunyai peluang yang besar untuk menjalankan roda perekonomian negara. Nah, pertanyaan terakhir nih, Bu, apa keunggulan NKRI dibanding negara lain mengenai SDA-nya? Karena wilayah NKRI itu dilalui garis khatulistiwa dan juga memiliki dua musim, beriklim tropis, sehingga NKRI itu kaya akan sumber daya alam yang melimpah yang berguna untuk
menunjang proses pembangunan yang ada di dalam NKRI. Faktor-faktor geografis yang mendorong antara lain dilalui garis khatulistiwa, memiliki iklim tropis, dan 2 musim itu yang membuat NKRI itu kaya akan sumber daya alam yang melimpah. Nah, jadi narasumbernya itu mengerti dan mengetahui tentang soal yang telah saya berikan seputar NKRI dan apa sih keunggulan NKRI itu. Jadi itu NKRI mulai terbentuk sejak pembacaan proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Kota Jakarta oleh Bapak Proklamator kita, Bapak I.R. Soekarno dan DRS Muhammad Hatta, di mana Jalan Pegangsaan Timur itu merupakan kediaman dari Laksamana Maida yang termasuk dalam orang yang berperan penting dalam pembentukan NKRI. Nah, jadi Laksamana Maida itu termasuk orang yang penting, soalnya Laksamana Maida kan meminjamkan kediamannya untuk pembacaan proklamasi. Nah, kemudian yang orang yang penting itu lagi ada I.R. Soekarno dan Muhammad Hatta, itu jelas lah ya. Ada Ahmad Subarjo, ada Sayuti Melik, ada golongan tua dan golongan muda, dan masih banyak lagi. Nah, jadi NKRI itu berdiri pada tanggal 18 Agustus 1945. Jadi sehari setelah pembacaan proklamasi itu, NKRI telah terbentuk yang telah disahkan oleh PPKI. Nah, jadi pada tanggal 16 Agustus 1945, golongan muda itu menculik I.R. Soekarno dan DRS Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Kemudian pada malam harinya, Yusuf Punto itu menjemput I.R. Soekarno dan DRS Muhammad Hatta dari Rengas Dengklok ke kediaman Laksamana Maida, yaitu di Jalan Pegangsaan Timur, untuk merumuskan teks proklamasi. Nah, pada tanggal 17-nya I.R. Soekarno dan DRS Muhammad Hatta itu memproklamirkan proklamasi tersebut. Nah, dalam kemaritiman, NKRI itu memiliki wilayah terluas di dunia. Nah, dalam kependudukannya, Indonesia itu memiliki penduduk dengan jumlah terbesar dengan urutan keempat di dunia. Dilihat dari SDA-nya, NKRI itu dilalui oleh jalur khatulistiwa, di mana menyebabkan Indonesia itu beriklim tropis dan memiliki 2 musim dan memiliki sumber daya yang melimpah ruah. Nah, jadi Indonesia itu mengalami 4 kali pengamandemenan. Jadi diawali pada tahun 1999 hingga 2002. Nah, jadi yang pertama itu terjadi pada tanggal 14 sampai 21 Oktober 1999 yang diketuai oleh Amin Rais. Salah satunya membahas tentang kekuasaan presiden, di mana Bilet Lama itu mengatakan bahwa presiden dan wakil presiden itu dipilih dan memiliki kekuasaan selama 5 tahun. Jadi masa jabatan itu 5 tahun dan dapat dipilih kembali. Tetapi yang sekarang ini, presiden dan wakil presiden dipilih dan ditetapkan atau memiliki masa jabatan selama 5 tahun yang dapat dipilih kembali sesuai dengan masa jabatan sebelumnya. Jadi presiden itu kan masa jabatannya 5 tahun. Nah, di periode pertama ini dia memiliki masa jabatan 5 tahun. Kemudian dia dapat dipilih lagi di periode kedua, yaitu 5 tahun juga. Dan itu hanya dibatasi 2 periode saja, jadi 10 tahun. Nah, jadi pengamandemen yang kedua pada tanggal 7 Agustus hingga 18 Agustus pada tahun 2000, ketuanya masih sama, Amin Rais, itu membahas tentang desentralisasi pemerintahan. Ya, seperti contohnya pada pasal 18 UUD 1945, itu kan lebih mengakomodir bagaimana provinsi itu, bagaimana kabupaten dan kota itu dapat mengatur pemerintahannya sendiri. Nah, sekarang kita maju nih ke pasal 18 yang udah diamandemen. Di pasal 18 yang udah diamandemen itu, pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota itu memiliki DPRD yang dipilih secara pemilu. Nah, gak hanya itu, ternyata di pasal 18 amandemen itu juga
mengatur tentang pemilihan gubernur, wali kota, dan bupati secara demokratis. Jadi amandemen yang ketiga itu terjadi pada tanggal 1 sampai 9 November 2001. Itu banyak sekali perubahan yang terjadi pada amandemen tersebut, seperti menghilangkan garis-garis besar haluan negara, kemudian mulai membuka pintu pilpres secara demokratis. Nah, kan presiden selama ini dipilih oleh MPR kan. Nah, itu dia. Nah, dalam perubahan ketiga ini juga konstitusi itu mulai mengakui pemilihan umum yang terbuka. Nah, pada pengamandemenan terakhir atau pengamandemenan keempat itu pada tanggal 1 sampai 11 Agustus 2002 itu cuman menyempurnakan pasal-pasalnya aja. Kayak misalnya anggota MPR itu terdiri dari DPR dan DPD dan seterusnya. Begitu. Oke, sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.